yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Kepada yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Muwafiq, kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini apa? Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran tua, pengurus organisasi Islam dari NU, Muhammadiyah, LDII, MTA, ada semua. Seperti ada, seperti Al-Wasliyah, komplit kok ini, Bengkulu, jajaran Forkompimda yang saya hormati, TNI, Polri, Pak Made, Adi, Kajari ini, Kajati, Kajari gitu, Lambine, Coklat. Dari MUI, oh, pantesan yang Arab. Anggota DPR, komplain, wakil bupati, bupati. Ini mesti kalau dua ini kalau nggak istrinya polisi, istrinya tentara. Ya, nah, yang mana yang istrinya polisi? Yang ini tentara, kayaknya kelihatan. Kayaknya pasti yang satu lebih galak dari Pak Kapolres, yang satu lebih galak daripada Pak Dandim, termasuk sebelahnya lebih galak dari Pak Bupati. Nah itu rumus dimanapun. Apalagi Bengkulu ini bibir pantai selatan, seluruh penguasa laut selatan itu perempuan. Dan seluruh yang hadir yang saya hormati, alhamdulillah ini rangkaian acara tasyakur syukuran hari lahirnya Provinsi Bengkulu Utara. Kota Arga itu gunung, Gunung Makmur. Dan inilah kebiasaan orang Indonesia. Semua begini kebiasaannya. Apa saja yang terkait satu peristiwa itu pasti menghasilkan peringatan. Itu khas Indonesia. Apa saja peristiwa pasti diperingati. Makanya orang Indonesia itu selalu ingat, nggak gampang lupa, mudah ingat. Jadi apa saja diperingati. Semua agama punya peringatannya masing-masing. Semua kota administrasi punya peringatannya masing-masing.
Makanya sepanjang tahun Indonesia itu isinya peringatan. Sepanjang tahun isinya peringatan. Dan setiap peringatan pasti menghasilkan persatuan karena mesti ngumpulin orang. Jadi kalau sudah ngumpulin orang, pasti roda ekonomi berputar. Itu khas Indonesia. Ini aja ngumpulin orang syukuran hari jadi. Yang datang nggak cuma manusia dong. Bakso datang, balon datang, semua datang. Bahkan mungkin copet juga datang. Mau nak copet ya kawan kita di tengah datang semua ini. Dan roda ekonomi berputar. Ini laku, persewaan tenda laku. Itu anggur Cino laku, kelapa laku, sedotan laku, semua ini spanduk laku. Itu khas Indonesia. Makanya jangan heran kalau Indonesia ini rukun. Jadi bangsa yang paling rukun itu bangsa kita. Buktinya apa? Buktinya Arab itu satu bangsa. Itu pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah puluhan negara. Cina satu bangsa, pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa dan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini prestasi yang nggak main-main. Prestasi yang nggak main-main. Ini prestasi yang luar biasa. Dan itu hanya milik Indonesia. Makanya mana ada di sini terus antar agama ribut gitu, nggak ada. Paling gayanya aja kayak mau ribut-ribut tapi nggak jadi. Gayanya aja. Dan yang ribut-ribut itu nggak banyak biasanya, cuman kelompok kecil-kecil tapi suaranya besar. Yang lain ribut. Kenapa? Karena memang basic kerukunan di Indonesia itu sudah ada sebelum Indonesia ini ada. Sebelum Indonesia itu ada, kerukunan kita sudah ada. Karena kita ini memang tipologi bangsa yang mudah rukun. Karena apa? Hidupnya enak. Orang Indonesia itu hidupnya enak. Paling enak itu hidupnya orang Indonesia. Mana ada orang seenak orang Indonesia? Orang Arab hidupnya diancam sama musim panas setiap hari. Cari air aja susah. Orang Eropa setiap tahun diancam musim dingin. Nah orang kita mana ada ancaman? Gak ada. Gak punya ijazah hidup. Ya orang kita cari brondolan sawit hidup. Bawa setrum ke sungai itu orang Indonesia. Cari terenggiling itu benar-benar di Indonesia. Dan gak ada yang nanya kalau beli motor kamu dapat duit dari mana, gak ada yang nanya. Itu khas Indonesia. Karena apa? Kita menjadi sebuah bangsa berada di satu tempat yang oleh dunia ini disebut Katulistiwa dan mutiaranya. Makanya nggak usah komplain jadi orang Indonesia. Walaupun secara fisik kita ini paling kecil-kecil, paling pesek. Benar nggak? Kita ini paling kecil, paling pesek, paling rentan. Paling rentan kita ini kecil-kecil. Tingginya 160, 170. Tapi menang ada kita. Kita menang. Lah kenapa? Karena kita ini bangsa yang memang disiapkan sebagai sebuah bangsa untuk menjadi tempat pulang bangsa-bangsa dunia. Nah kita ini. Karena apa?
bangsa yang tidak punya ancaman global itu ya cuma Indonesia. Nggak ada ancaman nasional, itu nggak ada, kecuali corona kemarin toh. Corona itu bisa menjadi bencana nasional karena terjadi di seluruh belahan Indonesia. Kalau bangsa Eropa setiap tahun diancam karena musim dingin. Kalau sudah musim dingin, orang Eropa udah gak berkawan sama orang lain, mikir dirinya sendiri. Karena musim dingin selama 4 bulan ke-6 itu mereka dalam situasi krisis yang luar biasa. Makanya kalau kadang kita ngaca, kenapa sih kita ini kecil? Kok orang Eropa besar? Ya karena Eropa ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini, kedinginan mati. Lah iyalah, kalau musim dingin itu seremnya luar biasa. Matahari nggak ada. Terutama perempuan itu korban musim dingin paling cepat. Iya, karena pigmen kulitnya langsung hilang. Berubah bintik-bintik kayak kulit tekek gitu. Orang Eropa. Makanya dia harus punya tabungan besar kalau musim dingin harus mencari matahari, maka berlarilah ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai, cuman pakai BH, cuman pakai celana kecil itu. Dan itu bukan pornografi sebenarnya, bukan pornografi. Itu apa? Berjemur. Kalau orang Jawa bilang dede karena di sana nggak ada matahari, maka Pak Bupati jangan salah paham. Ini pornografi, jangan sampai kemudian Bupati bikin perda turis masuk ke Bengkulu harus pakai jilbab. Ya pindah dia. Kok kesini itu mau berjemur bukan mau porno. Tapi karena di sana nggak ada matahari. Makanya mereka kalau lihat matahari muncul di awal musim semi, syukuran. Karena mereka melindungi matahari selama hampir 6 bulan. Lah kita setiap hari diguyur matahari sampai pakai sunscreen. Sampai pakai pelembab agar tidak dibakar matahari. Makanya orang Indonesia jangan sok-sokan kayak orang Eropa. Mau kemana? Mau lihat matahari terbit. Ada aja alasannya. Pacaran aja, nggak usah pakai acara lihat matahari. Kalau setiap hari kita ketemu matahari. Orang Eropa kalau musim dingin nggak makan daging, kalorinya nggak cukup, mati kedinginan. Makanya mereka mengawinkan ikan misalnya, namanya sarden untuk dimakan di musim dingin. Nah kita kadang ikut-ikutan makan sarden. Untuk apa mau kita setiap hari cari ikan segar? Ada, gak ada ikan kodok juga ada. Lu artinya ini kehidupan. Orang Eropa kalau musim dingin mengawetkan susu menjadi keju, membusukkan susu menjadi yogurt. Tanpa itu mereka kekurangan kalori. Lah kita seumur hidup gak apa-apa. Itu aja kaget. Orang Indonesia seumur-umur makan kubis hidup. Itu enaknya Indonesia. Orang Eropa harus berperang dengan negara lain untuk berebut energi, baik minyak maupun batu bara. Untuk apa? Menghidupkan turbin listriknya agar tidak mati, untuk menjamin air condition yang ada. Makanya orang Eropa biar kalau musim dingin nggak mati pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Makanya mereka menjadi bangsa ekspansi, imperialis. Karena apa? Untuk kebutuhan bertahan di musim dingin. Nah, orang Indonesia nggak panas nggak dingin, maka teknologinya bukan AC tapi cukup sarung. Makanya teknologinya sarung. Ya kalau kedinginan kemulan sarung, kalau kepanasan kebut-kebut sarung. Kalau habis mandi anduk sarung. Enak gitu. Iya kan?
Makanya dari mulai Aceh sampai ini sarung andalannya. Karena tidak panas, tidak dingin. Ya sama kalau musim dingin orang Eropa nggak punya daun. Karena daunnya rontok di musim gugur. Makanya kalau mereka dengan daun-daun itu senang karena mereka kalau musim gugur nggak punya daun. Satu-satunya daun yang nggak rontok di musim gugur itu cuma daun cemara. Makanya teman-teman Nasrani itu kalau hari raya Natal yang dihias daun cemara. Karena di bulan Desember satu-satunya daun yang nggak rontok daunnya itu cuma pohon cemara. Makanya karena Natal itu asli Eropa pakai cemara. Coba kalau Natal itu misalnya asli Bengkulu, bisa daun jambu, bisa daun sawo, bisa daun beringin, bisa daun apa saja. Makanya nggak usah marah. Itu pohon Kristen jangan ditanam di depan masjid kami. Cemara itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ya, sederhana seperti ini. Jadi kita ini kadang Islam saja gitu orang-orang itu pola pandang. Menjadi orang Cina. Jadi orang Cina itu juga nggak mudah. Karena kalau musim dingin, Cina ini lahannya nggak cukup untuk kasih makan gandumnya orang Cina. Cina nggak cukup, apalagi orang Cina itu gampang beranak. Ya, sekarang udah 2 miliar orang. Kebutuhan 1 juta ton gandum udah nggak terpenuhi di Cina, nggak terpenuhi. Makanya yang tertahan di Ukraina 150 juta ton, seandainya itu masuk ke Cina, cuma dipakai untuk setengah tahun, nggak cukup. Makanya orang Cina ini susah. Kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar. Jangan bayangkan, salju itu putih turun, mataharinya juga ikut keluar. Kan silaunya luar biasa. Makanya orang Cina lama-lama ya gini ya. Silau. Iya silau karena mataharinya keluar saat salju turun. Nah kebutuhan gandumnya nggak cukup ya. Makanya gandum dijadikan mie, terus disupit biar awet. Nah coba kalau dicamuk kayak kita makan, ini habis. Makanya kebutuhan makanan paling mungkin di sana ya babi. Kalau kambing nggak cukup, kambing itu pentilnya 2, anaknya 1. Nah babi pentilnya 16, anaknya 23. Cukup. Nah memahami yang seperti ini kita susah kadang. Sulit memahami, makanya di sana ikan atau ayam dipres menjadi 35 hari untuk mencukupi kebutuhannya. Arab panas, makanya airnya jarang, makanya orang Arab itu ganteng, cantik. Kenapa? Karena airnya nggak ada. Kalau seandainya dibikin kayak kita nggak mandi, lama-lama tambah jelek lah. Kalau sudah kayak gitu, walaupun nggak mandi kan tetap cantik, tetap ganteng. Makanya orang Arab itu cantik ganteng karena nggak ada air. Dia kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Orang Afrika kenapa hitam? Ya karena Allah menitipkan singa di Afrika. Biar kalau dikejar singa tengkurap langsung nggak kelihatan. Ya ini teori survival ini. Pokoknya Tuhan cuma mengatakan aku bikin kalian berbangsa-bangsa bersuku agar kalian pengertian. Ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, aku bikin kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku agar kalian saling pengertian. Nah, orang Afrika ya kalau nggak itu kejar singa mau lari kemana? Dan Afrika ini bangsa yang terancam kelaparan sepanjang tahun. Karena apa? Karena populasi binatang masih sangat kuat di Afrika. Orang nanam padi, dimakan burung pipit, habis di sana. Karena burung pipitnya masih triliunan jumlahnya. Diekspor ke Indonesia, dibeli sama orang kita seekornya 30 juta.
burung pipit itu di sini dikenal dengan nama blackstrut. Blackstrut itu murid Afrika. Nanam jagung, habis dimakan bedet. Bedet Afrika besarnya sak mintok. Namanya makau. Di sini harganya 200 juta seekor. Nanam pisang, habis dimakan monyet. Kalau di sini kelasnya simpai. Kalau di sana sekali makan satu tandan habis kok gorila. Segede sapi gitu. Nanam ubi, habis dimakan babi hutan. Jadi makanya di sana itu sering melacam kelaparan. Nah, di antara bangsa-bangsa yang situasinya seperti ini, paling nyaman bangsa Indonesia. Matahari tidak pernah ingkar janji, daun tidak pernah rontok, hawa tidak pernah panas, tidak pernah dingin. Nih kita ini air selalu mengalir sepanjang waktu. Maka dengan kategori yang demikian nyaman, makanya orang Indonesia dibikin kecil-kecil nggak ada masalah. Nah, makanya bangsa kita ini sebagai sebuah bangsa bukan bangsa yang tertinggal, sama bangsa itu kuat. Artinya apa yang dimiliki oleh bangsa lain kita memilikinya. Contoh paling sederhana, orang cerita dongeng ini. Di Arab ada kisah cinta Kais dan Laila. Di Eropa ada kisah cinta Romeo Juliet. Di Cina ada sampai Intai. Di Arab Kais dan Laila. Di sini lengkap punya kisah cinta. Di Jawa ada Andi Lulu. Kalau di sini apa kisah cinta? Putri Gading Cepaka. Ada semua. Di sana punya orang kuat yang namanya Samson. Di Jawa ada Bandung Bondowoso. Di sini ada Sipahit, Linda. Di sana ada Ibu Tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita juga punya kisah bawang putih, bawang merah. Sana ada binatang bisa ngomong dalam kisah kura-kura ninja. Kita juga punya Kanjeng Nuriti. Tidur apa bedanya semua? Dianjur kita sebagai sebuah bangsa. Nah, orang Eropa kalau lagi nyanyi diiringi gitar. Gitar itu terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab kalau nyanyi diiringi terbang kayak gini, kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nempelkan. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Makanya gak usah heran kalau sekarang Cina bangkit, Amerika bangkit, semua bangkit. Tapi harus ada satu yang diingat. Ada sebuah bangsa yang pernah menaklukkan Cina, menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa. Bangsa apa? Bangsa Mongolia. Mongolia itu menghancurkan Eropa, menghancurkan Arab, menghancurkan Cina. Tapi Mongolia begitu menyerang ke bangsa Nusantara tahun 1300-an, habis dihabisi sama orang Indonesia melalui kerajaan Singasari dan kerajaan Sriwijaya. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa dari Nusantara. Jadi makanya orang hanya perlu diingatkan saja, yang kayak begini nggak ada yang nyeritain, nggak ada yang nyeritain. Makanya jadi apa ini penting dilakukan untuk apa? Memberi fondasi agar kita tidak kehilangan masa lalu, biar kita ini nggak jadi bangsa yang seolah-olah bangsanya jelek semua. Karena akhir-akhir ini tuh ada orang yang hobi menjelekkan bangsanya. Punya apa? Keris jelek, bahkan disebut musyrik. Punya bendera jelek, bagusan bendera Palestina. Apa yang jelek? Karena apa? Pola pikirnya sedang digiring ke pola pikir, bukan pola pikir bangsa. Kita lupa bahwa kita punya bangsa. Punya ayam gede dikit, ayam bangkok. Punya jambu gede dikit, jambu bangkok.
Di tempat saya yang asli tinggal bulan Jawa. Yang lain terpaksa. Yang akhirnya kadang kita nggak pede jadi orang Indonesia. Rambut hitam, nggak pede, pipi merah. Akhirnya koyo londo. Akhirnya orang di tempat saya di Jogja bilang LKMD, londo komendasi. Luar ini cara pandang. Gitu loh. Cara memandang sebuah bangsa. Dan kita ini akhir-akhir ini hobi orang itu jelekin bangsa sendiri. Coba sampean lihat itu. Punya polisi jelek-jelekin hari ini. Punya TNI jelek-jelekin. Teman buka medsos itu. Punya presiden jelek-jelekin. Ini sebenarnya pekerjaan siapa ya? Kok semua jelek? Punya merah putih jelek. Punya Pancasila jelek. Punya tumpeng jelek. Kenapa? Kersane Banten. Mikir kurang. Nah inilah tukang son Indonesia ini. Terus ngerti sonnya mau disewa sama kabupaten. Mic yang sampai segini kedengaran itu ada. Ini soundnya sudah bagus, mic-nya yang jelek. Ada yang tonton orkestra sound yang speaker mic yang dipakai di orkestra. Kalian beli. Terus aku sound mic untuk konser segini masih masuk. Tapi mahal. Ini nggak nyampe 300.000. Ini yang mahal bukan mic-nya, pasnya. Ini yang mahal warna. Saya ini masih heran sama orang sekarang. Beli di toko elektronik. Ini zaman sudah baru. Iya, surat cinta sudah hilang. Berganti WhatsApp, masa mic masih manual kayak begini. Iya kan? Lampu sudah nggak ada, ganti WhatsApp. Ini masih belum berubah. Mantra cinta sudah hilang, ganti Avanza. Mosok masih begini, cari mic-nya. Jadi kiai ngaji juga enak sambil dokter. Tokonya ada dan nggak mahal, murah, nggak sampai 1 juta. Tapi pengetahuan tentang adanya mic yang lebih sensitif itu nggak punya sampean. Jadi bukan salah mic-nya, salah pengetahuannya. Dia nggak tahu kalau sudah ada mic yang sensitif. Loh gitu Pak Bupati. Kenapa saya nggak ganti mic hitam? Warnanya mahal. Iya ini warna 2 periode. Matching juga sama kursinya kan. Bantalnya Jamila. Cangkir kopi aja Jamila. Tahu gitu saya pakai baju merah. Gitu. Jadi memang saya sering terkendala karena saya itu nggak biasa dengan ini itu. Kalau itu warnanya merah aja, kalau nggak merah udah tak copot dari tadi. Loh, ya kan, ini nggak ada ceritain gitu. Jadi bangsa ini
Jadi bangsa ini hampir hari ini seiring perkembangan waktu nggak ada lagi yang ceritakan bahwa kita ini punya masa lalu yang kuat, itu nggak ada yang ceritakan sama sekali. Amerika itu loh, bangsa sebesar itu, masa lalunya nggak pernah berhenti diceritakan. Lewat apa? Lewat Hollywood. Hollywood itu menceritakan film koboi sampai mulai dari koboi kuno sampai The Last of the Mohican diceritakan. Iya, diceritakan semua itu. Dengan selalu ada bendera Amerika. Jadi akhirnya anak-anak Amerika punya kebanggaan pada Amerika. Begitu Amerika kalah dengan Vietnam, apa Amerika terima? Enggak, walaupun kalah secara nyata, dalam isu dia harus selalu menang. Bikin film Rainbow 1-6, gak boleh kalah. Ketika Amerika dalam spiritual dikalahkan sama film Cina, Kung Fu, Amerika gak mau kalah. Bikin American Shaolin, American Kung Fu. Terhadap Jepang dia gak mau kalah. Bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ada yang menceritakan bangsa. Film Cina itu, Cina kenapa bisa bangkit? Rasa cinta pada bangsanya dibangkitkan dari film ular putih sampai ular hijau, dari film Sun Gokong sampai film Bung Fei Hung, dibuka semua sama mereka. Terakhir Mulan dikerjakan dengan cara Hollywood. India, film India dari yang masuk akal sampai yang nggak masuk akal ada difilmkan. Untuk apa? Membangkitkan semangat India. Sampai India terkenal punya pistol 1000 peluru. India itu pistolnya isinya jutaan peluru. Satu pistol bisa membunuh orang satu negara. Nggak ada habisnya. Kalau musuhnya tinggal satu baru habis. Baru kelahi. Film India kan. Orang Jepang film samurai dibangkitkan semuanya, diceritakan kembali. Diceritakan terus dalam orang samurai. Sampai di Jepang itu pernah terjadi perang antara generasi tua dan generasi muda. Kalau di Sumatera dikenal dengan kaum tua, kaum muda. Di sana ada generasi Tokugawa dan generasi restorasi Meiji. Agar anak-anak bangsanya tahu, jelaskan dengan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia menyongsong masa depannya. Anak-anak Malaysia dikembalikan kepada anak-anak Melayu kuno. Akhirnya bangsa Malaysia menyerahkan kembali masa depannya kepada anak masa lalu, namanya si Upin dan si Ipin. Keluar dari selera pizza ke ayam goreng. Dan si Upin dan si Ipin gak boleh lupa bahwa di Malaysia ada anak-anak India. Maka dikenalkan dengan tokoh India kecil namanya Jarjit. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa di situ ada anak-anak Cina, harus berkawan baik, kasih tokoh kecil Mei. Dia gak boleh lupa di Malaysia masa depannya ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Cara mereka menyongsong masa depan. Makanya kemudian mereka tidak boleh hilang sejarah masa lalu. Sama dengan agama Islam. Nabi Muhammad ini nabi terakhir, tapi tidak boleh lupa sejarah masa lalu. Maka sejarah masa lalu diabadikan agar tidak dilupakan. Sejarah orang pertama kali menyembah Allah diabadikan, tempatnya namanya Ka'bah. Disebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Yang bangun kota Mekah pertama kali Nabi Ibrahim ketika berdoa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Orang ini punya jejak kaki namanya Maqam Ibrahim. Orang suruh nengok sana.
Dan Nabi Ibrahim ini menjadi sejarah agama-agama dunia. Ada yang menyebut Ibrahim, ada yang menyebut Abraham, ada yang menyebut Brahma. Benar, jangan salah. Jangan kaget kalau ada yang menyebut Brahma. Buktinya ada di mana? Kalau disebut Abraham istrinya Sarah, kalau disebut Ibrahim istrinya Saroh, kalau disebut Brahma istrinya Saraswati. Sarah juga ternyata. Saroh, Sarah, Saraswati. Emang arang ya mungkin caranya begitu. Makanya tak boleh dilupakan bahwa ada anak kecil yang ikut bangun Makkah namanya Ismail, tempatnya diabadikan namanya Hijr Ismail. Ada perempuan yang berjuang terlibat bangun Makkah namanya Hajar. Orang disuruh cari petilasannya ada di sofa Marwah, sampai orang lupa kuburannya di mana, tapi jejak perjuangannya ada. Bahwa anak manusia nggak boleh lupa dulu dari bangsa yang satu, namanya Adam dan Hawa, agar orang belakang tidak lupa, disuruh ziarah ke titik pertemuan Adam dan Hawa pertama kali di muka bumi, namanya Jabal Rahmah. Coba. Apakah agama Islam juga menghilangkan masa lalu? Enggak. Dan agama Islam juga mengajarkan doakan orang yang telah selesai berjuang di masalah lalu, maka kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Bahkan dijadikan rukun Islam yang kelima, pergi haji. Menengok apa? Menengok jejak-jejak para pendahulu sebelum adanya Nabi Muhammad. Cuman itu kelas internasional. Nah cuman yang kelas ini kan kelas kabupaten apa Pak Bupati? Kelas kabupaten. Siapa orang yang pertama kali ngapak pohon pertama di sini sebelum jadi tempat manusia? Kapaknya masih ada tidak? Lalu dicari. Iya, harus diketahui itu mana kapak pertama yang untuk motong merapikan kampung gunung Harga Makmur. Kok sampai sekarang jadi begini? Pasti dulunya ada kapak pertama yang dipakai untuk memukul atau memotong pohon di sini, dan itu berangkat dalam transmigrasi. Pasti susah dan berderai air. Maka jangan salahkan, ini terlihat makmur, tapi dulu ini adalah tanah yang diisi dengan derai air mata. Siapa mereka? Sampai harus punya datanya, kuburannya di mana, cari. Jadi ada orang punya. Siapa yang membuat orang mau sampai punya jalan raya, jalan apa? Siapa yang pertama kali bertempat di atas pohon karena masih diganggu sama harimau? Siapa orangnya? Kelompok dari mana? Kok bisa namanya Arga? Arga itu gunung. Apakah orang yang kesini pertama kali ada hubungannya dengan gunung? Cari tulis itu sejarahnya, kuburnya di mana. Kalau masih ketahuan kapaknya di mana. Itu penting. Nah nanti kalau di Jawa namanya sadrangan. Apa? Hari jadi itu juga terkait dengan apa? Sedekah bumi. Lah apa itu disedekahi? Kan orang-orang yang lebih dulu pergi kan sudah nggak butuh apa-apa selain sedekah dari yang hidup. Makanya kalau hari jadi cari kuburannya orang-orang yang lebih dulu yang meninggal demi kemakmuran kita hari ini, disiarah, diselamati. Itu kalau yang kesini pertama adalah ada yang Hindu datangkan pedanda untuk mendoakan di situ, yang Islam datangkan kiai di situ, yang Nasrani datangkan pendeta itu, semua biar ada doakan, didoakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena apa yang terjadi di hari ini tidak mungkin tanpa masa lalu. Itu masa lalunya bagaimana? Nah itu penting. Makanya Islam juga sama. Itu apapun yang terjadi di hari sekarang, orang Nasrani tetap disuruh bacain
Injil dari mulai zaman Kejadian sampai sekarang. Orang Hindu tetap disuruh baca kitab Veda, tetap disuruh baca. Kalau dalam sejarah Mahabharata kayak apa? Jadi sekarang tidak bisa melewati tanpa ada Mahabharata, Ramayana. Yang Islam suruh baca Quran. Yang terjadi di hari ini nggak pernah lepas dari pertarungan antara manusia dan iblis di waktu itu. Sampai bagaimana kemudian pergerakan dari Makkah sampai ke Indonesia. Akhirnya semua orang juga tahu. Misalnya yang Islam pertama ada di Makkah. Nabi cuma di Makkah. Kok bisa sampai sini itu gimana ceritanya? Sehingga orang tahu ketika sampai sini itu seperti ini dulu juga berjubah. Para kiai, para ulama yang menyebarkan Islam berjubah, semua pakai bajunya baju Rasul, disebut baju syar'i, cuman tanahnya beda. Yang di sini kalau pakai jubah nggak bisa dipakai nanam padi. Akhirnya baju syar'i yang namanya jubah dipotong, potongan jubah namanya baju syar'i, kasih nama syar'un. Orang sini dulu gak punya huruf ain, punyanya monggo-godongo, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya orang Indonesia gak perlu lagi ribut masalah celana cingkrang atau celana panjang, karena kalau sarung fleksibel. Kalau kamu pengen cingkrang tinggal dilinding yang agak tinggi. Gak usah lagi ribut tentang isbal. Di sini sudah pakai sarung. Makanya yang ribut biasanya pakai celana. Celana nggak bisa dinaikkan, nggak bisa diturunkan. Kalau diturunkan lontrong. Nah kalau sarung fleksibel, kalau mau naik lincengnya agak tinggi. Mungkin gitu. Orang sini dulu juga pengen sholat itu seperti sholatnya Nabi yang khusyuk. Tapi Nabi itu Nabi, sahabat itu sahabat. Nah Islam yang di sini jauh sudah caranya dari sana, sholatnya masih sama, tapi matanya beda. Kalau muridnya Nabi di sana Allahu Akbar, di panah kakinya nggak kerasa. Kalau di sini Allahu Akbar, sarungnya bolong. Allahu Akbar. Polisi sama tentara yang paling pusing. Kalau tiba-tiba hujan berat, ya Allah sepatu hujanan. Wah, Akbar. Tik-tik baso. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Damai. Kalau ngerti sejarahnya enak, makanya yang di sini nggak takbir yang Allah, kan nggak begitu. Kalau begitu yang muridnya Nabi nggak usah nengok, tapi kalau di sini Allah, pasti nyetop apa itu. Itu maka itu sih duduk itu katanya dulu. Mekmu yang di situ itu katanya, hatiin semua jika dapur. Kerubat-kerupmu katanya mikmu itu. Jika emang duduk. Begitu. Coba di sana kalau tahu, makanya sejarah itu menjadi penting. Muridnya Nabi di sana. Kalau sholat di panah kakinya nggak terasa, makanya walaupun kesenggol orang juga nggak apa-apa. Akan tetapi di sini kalau kesenggol pasti begini. Makanya kiai nggak ikut yang begini-begini. Kalau ikut yang begitu-begitu kesenggol pasti begini. Muridnya Nabi di sana kalau diem begini hatinya pada Allah. Lah muridnya di sini diem begini ya tidur. Makanya di sini gedek. Loh ini tahu sejarah akhirnya. Nah ini penting. Makanya kita ini diingatkan dengan masa lalu. Masa lalu untuk apa? Pijakan masa depan itu nggak bisa tanpa masa lalu. Kekuatan rumah tangga itu muncul karena kesulitan di awal pernikahan.
Makanya anak pertama itu lebih dicinta daripada anak kedua, ketiga, karena biasanya anak pertama itu masih ketemu zaman susah. Makanya yang tidak pacaran lama, nggak punya sejarah, ya sudah, gampang putus. Tapi yang pernah punya sejarah berdua, bila ku ingat bersama, hidup sengsara akan sepiring kita berdua, hidup pun sepi kalau bersama. Itu lebih kuat rumah tangganya. Kenapa? Karena punya sejarah di masa lalu. Ingat zaman susah itu Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati sama. Sebelum jadi Kapolres, sebelum jadi Dandim, sebelum jadi Bupati, siapa yang mau? Nggak jelas hidupnya. Maka perempuan yang mencintainya adalah perempuan yang apa? Bisa menerima sebelum bukan jadi siapa? Kalau sekarang siapapun mau. Kalau sekarang itu dapat 10. Tapi dulu waktu masih gundul, siapa yang mau? Jadi polisi itu masih gundul pelontos, wah jelas ya. Lah itu yang mau menerima dan di saat kita bukan siapa-siapa itu yang benar-benar mencintai kita. Nah, sejarah itu membangun seperti itu. Makanya right or wrong is my country munculnya dari mana? Ya dari memahami masa lalu sebuah bangsa. Makanya agama pun mengajarkan masa lalu. Nggak bisa. Makanya artefak kuno ada. Nah itu yang hilang hari ini. Itu makanya sekarang kecintaan pada bangsa dan negara itu mulai berkurang. Karena nggak diceritain. Dan kehadiran negara dianggap sudah nggak ada. Kalau dulu orang masih merasa ada negara, pengen lihat Afrika, masih butuh TV, RI, masih ada Republik Indonesia, nunggu seharian flora dan fauna. Kadang seharian ditunggu yang keluar Pak Murdiono. Itu capek kita ini. Ini kalau sekarang orang merasa nggak punya negara karena mau lihat Afrika, tinggal lihat smartphone nulis. Di sini semuanya di sini kita tinggal ngetik temu Afrika. Kalau mau iseng bokong India, keluar di sini. Sehingga merasa negara tidak pernah ada. Dulu orang cinta masih merasa ada negara karena cinta difasilitasi oleh PT Pos Indonesia. Polisi, tentara, bupati pisah jauh, mesti rindu dengan pasangannya. Mulailah ke pasar, cari kertas warnanya pink. Yang baunya mawar, jangan bau melati, itu bau genderuwo. Terus cari kertas pink, tadi tinta warnanya biru. Mulai menulis untuk kekasihku yang dirantau. Terus terang, aku merindukanmu. Karena semenjak kepergianmu menjauh dariku, demi cita-cita kau, aku, dan orang tua kita, aku selalu merindukanmu. Entah kenapa semenjak kepergianmu, setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu, seperti melihat bayang-bayangmu. Dan wangi tubuhmu masih belum bisa aku lupakan sampai hari ini. Dan aku gak yakin bisa melupakanmu. Tulis panjang itu tahu. Perih kekasihku. Perih setiap membayangkanmu. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Semua bisa ini di generasi tua ini, bisa. Angin yang mendesau malam hari ini membisikkan namamu di telingaku. Tapi aku yakin kau pun sedang merindukanku. Karena aku lihat bayang-bayang malam hari ini bahwa kita sedang duduk di bawah bayang-bayang sinar rembulan yang sama. Untukmu yang merindukanmu. 4 kali 4, 16. Masih ingat itu pasti.
Sama 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. Nah ini sekarang orang sudah nggak ketemu itu. Dulu ke kantor pos, cari perangko, dijilat template. Habis itu nunggu. Nah sekarang itu hilang semua. Kalau kangen tinggal foto dari cepet. Terus bawahnya juga nggak panjang, cuma mah. Jadi kehadiran Indonesia memfasilitasi cinta pun hilang karena diambil WhatsApp. Tapi WhatsApp mengambil 200 triliun setiap bulan dari Indonesia. Loh, yang mestinya untuk bangun jalan nggak bisa. Yang kayak gini ini dunia baru. Loh, makanya anak-anak mesti diingatkan kembali sejarah bangsanya. Agama sudah mengajarkan itu. Tentang masa lalu harus diambil untuk merebut masa depan. Siapa yang menceritakan itu? Nggak ada sekarang. Cina kenapa bangkit? Korea kenapa bangkit? Karena mereka menceritakan masa lalunya. Nah di sini semakin orang tidak menceritakan masa lalunya. Satu contoh, kenapa sih kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia kok bisa rukun di Indonesia? Ini nggak ada lagi yang menceritakan. Kenapa kaum muslimin yang mayoritas di Mesir itu tidak bisa bersatu dengan agama yang lain? Kenapa mayoritas muslim di Suriah bentrok dengan yang lain? Tapi kenapa muslim di Indonesia bisa rukun dengan yang berbeda-beda? Padahal Islam itu mayoritas. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena nenek moyang kita mempersatukan manusia dalam perbedaan, dijadikan satu. Beda agama, beda suku, beda bangsa dijadikan satu. Selain Bhinneka Tunggal Ika, Rasulullah juga mengajarkan tentang hidup berbeda-beda tapi tetap saling bertanggung jawab. Apa itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, orang yang hidup saling bertanggung jawab ini dalam bahasa Nabi adalah ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalimat ra'iyah inilah yang dipakai oleh para pendiri bangsa untuk merukunkan perbedaan agar saling bertanggung jawab. Ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita dalam konstitusi, namanya rakyat. Rakyat itu bahasa Islam, tapi hidup berbeda-beda suku, bangsa, agama, tapi saling bertanggung jawab. Makanya kalau sudah ra'iyah jangan dikafirkan. Karena beda suku, agama, bangsa, hidup sama, saling bertanggung jawab. Lah itulah rakyat. Makanya rakyat tidak mengkafirkan orang. Nah rakyat itu kalau bertemu dengan yang lain namanya musyarakah. Lahir konsep masyarakat. Kalau berbeda paham, wasyawirum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena yang menata itu dulu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin dan itu pemimpin tertingginya namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi nggak ada, sampai kapanpun jangan pernah khawatir. Kaum muslimin walaupun mayoritas tidak akan pernah menjadi diktator. Karena apa? Konsep ra'iyah atau rakyat itu adalah berbeda suku, bangsa, dan agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Jadi kita orang nggak paham. Makanya dipersatukan. Makanya konsep kita ini mempersatukan. Butuh bendera persatuan. Ya merah
merah putih. Bendera NU punyanya orang NU, bendera Muhammadiyah punyanya orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah dikasih bendera NU ya nggak mau, orang NU dikasih bendera Muhammadiyah ya nggak mau. Itu jadi bendera bersama itu namanya merah putih. Makanya dulu direbut merah putih itu. Kami di Jawa dulu kalau mengibarkan merah putih ditembak Belanda, akhirnya merah putih agar gak ditembak Belanda kibarkan di dalam rumah. Waktu bangun rumah kasih merah putih. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu, masih curiga tiangnya dikasih padi, masih curiga tiangnya dikasih pisang, masih curiga tiangnya dikasih kelapa. Setelah itu bawa tumpeng sama ingkung. Oh ternyata mau makan kata orang Belanda. Tapi Belanda nggak ngerti begitu nasinya habis, padi mengering, kelapa rontok, pisang rontok, tebu mengering, yang tersisa hanya merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Orang Surabaya punya merah putih, biru punyanya Belanda, dipanjat disobek. Ya mesti yang nyobek orang-orang Nganjuk, kakek buyutnya Pak Bupati itu. Ya kan, orang-orang Nganjuk, deket kok Nganjuk sama Surabaya itu cuman naik mobil sekarang di tol itu nggak nyampe setengah jam kali 15 menit. Nih itu langsung disobek birunya. Belanda marah, ditembaki se-Surabaya. Akhirnya mati banyak. Akhirnya santri-santri penerus para wali ngambil sikap. Ya sudah, kita perang mati ya mati. Akhirnya kemudian santri bikin resolusi jihad tanggal 22 Oktober, meledak 10 November, yang 10 November dijadikan hari pahlawan, yang 22 Oktober dijadikan hari santri. Akhirnya malah mati. Jadi dulu merah putih kayak begini nih, ini minta darah, minta nyawa. Jutaan rakyat Indonesia mati demi merah putih. Kalau ini nggak dijelaskan, orang sekarang nggak tahu. Merah putih sudah nggak minta nyawa, merah putih cuma minta gini. Itu aja alasannya banyak. Ada yang musyrik, ada yang menyembah berhala, ada yang bid'ah. Itu pasti zaman perang nenek moyangnya nggak ikut perang gitu. Atau jangan-jangan malah mata-matanya Belanda ya. Paling parah kalau Bandar Dadu itu kan susah ini. Itu mesti dijelaskan. Karena milenial ini lintas batas. Orang bisa lihat semuanya di sini, orang nggak butuh orang. Tiba-tiba orang bisa lihat Afrika, lihat apa. Tapi orang tidak tahu sehebat apapun dirimu tentang Amerika. Kalau kau pergi ke Amerika pasti ditanya, pasportmu mana? Pergi ke perintah Tuhan, pergi ke Arab saja ditanya, pasportmu mana? Artinya batas negara itu sampai hari ini menjadi batas teritori yang akan diakui oleh seluruh dunia bahwa kita bangsa Indonesia. Lah itu nggak boleh lupa. Nah itu cara ngingetinnya ya kayak begini. Peringatan seperti ini. Habis ini tim disusun Pak Bupati, sejarah berdirinya Kota Argamakmur. Nah, itu di tim khusus suruh nulis itu jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa pahlawannya. Aduh lupa, ini siapa dulu polisi pertama yang turun ke sini, tentara pertama TNI siapa itu? Waktu itu bukan transmigran lawannya, harimau. Siapa yang mati ditelan ular pertama kali di sini pasti ada. Sampai sekarang tikus saja hilang. Ya karena manusia yang datang. Kalau manusia yang datang kan semuanya kalah. Karena manusia itu alien. Manusia kan makhluk langit. Kalau kesini kan pendatang. Makanya karena manusia itu pendatang, makanya beradaptasinya lama. Babi hutan asli sini, makanya begitu beranak lari. Bisa, lah manusia karena bukan asli sini, lama. Lumah mengkurap, udah gitu aja sampai 9 bulan. Tapi kalau udah gede, apa aja habis. Gunung kedatangan manusia, habis gunungnya. Kecil dikasih makan pisang aja, lorot dan
Kalau udah besar, aspal juga masuk, cor juga masuk. Bau yang paling harum disemprot-semprot, dicium-cium. Padahal kaki busuk dicudak-cudak, ya dicium juga lah. Itu makanya tahun depan hari jadi ini sudah harus ada sejarah yang bisa dibacakan. Untuk siapa? Untuk yang hadir. Oh ternyata yang datang pertama kali ke sini bukan siapa-siapa. Wong bupati juga belum ada. Oh ternyata orang biasa. Makanya harus diingat siapapun yang memanfaatkan kota sebesar ini pasti orang-orang itu mendapatkan pahalanya. Gitu. Lah ya sampai bikin apa tadi yang makanan yang tadi yang dibungkus pendap itu yang pertama kali bikin pahalanya nggak pernah habis karena buatannya sampai hari ini masih bisa dinikmati oleh orang sini. Yang pertama kali ngajari makan gadung itu ya akan pernah habis pahalanya. Yang pertama kali bikin kopi ya nggak habis pahalanya, gitu. Nah bangsa ini ke depan pasti akan bergerak. Makanya kita harus membuat yang seperti ini yang banyak. Ini kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, semua jalan. Nah sistem kerukunan seperti ini luar biasa. Makanya kita bersyukur gitu loh, kita diajari nenek moyang kita. Kebetulan dengan teori-teori dan cara-cara merukunkan yang luar biasa dan agama nggak pernah mengingkari itu. Udah ingat itu bahwa kalau yang siapapun yang beragama nggak ada yang mengingkari itu. Sejauh kemanapun orang melangkah, sejauh kemanapun orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah lupa dengan Filistin, gak akan pernah lupa dengan Bethlehem. Sejauh apapun orang Hindu bergerak ke seluruh dunia, gak akan pernah melupakan Gangga dan Yamuna. Sejauh manapun Islam bergerak, haji tetap kembali ke Masjidil Haram. Artinya masa lalu dalam semua agama tidak ada satupun yang diingkari. Maka manusia hidup dimanapun yang beragama jangan pernah mengingkari masa lalunya. Saya juga heran, hidup di Jogja, di Indonesia ini ada pengusaha muda yang luar biasa hari ini. Saya nggak tahu ternyata aslinya orang sini, namanya Suryo. Wah itu pengusaha muda yang luar biasa hari ini diperhitungkan oleh pengusaha-pengusaha se-Indonesia. Orangnya gemuk itu, nggak taunya asli sini. Saya baru tahu diceritain dan itu ternyata orang sini. Oh itu hebat itu konglomerat baru itu ternyata orang sini. Iya saya berkawan karib itu sama-sama di Jogja. Oh ternyata siapa yang nyangka berasal dari kampung Karangpulo pelosok nyempit gitu. Mungkin ayahnya juga ada di sini sekarang orang tuanya gitu. Nah itu orang hebat itu nggak nyangka tiba-tiba dari pedalaman kayak begini yang dari kampung sampai nggak pernah kelihatan kalau di sini kampungnya manusia. Tapi kan tadi lewat itu ketemu apa? Nggak taunya ketemu kota. Iya. Nah itu ke depan Pak sini Pak biar orang tahu kejadian ke sini ke depan. Lah ini beliau ini. Monggo kok dilesep di belakang. Nah. Ini. Monggo. Lah ini. Monggo. Ah, monggo situ. Nah. Lah ini bapaknya orang besar kan, salah satu pengusaha muda terkemuka di Indonesia. Ternyata orang dari sini. Kan nggak kebayang sebelumnya. Mulainya dari orang tua begini, makanya jangan heran.
Kita jangan pernah meremehkan anak-anak kecil yang lahir sekarang itu. Jangan-jangan nanti jadi orang besar. Ini putra beliau usaha muda. Itu kalau sholat Jumat itu ke Mekah. Iya. Lu sampai enggak kan? Itu kalau pergi Jumatan langsung ke Mekah setiap Jumat pakai pesawat pribadi. Lu punya privat jet deh. Punya pesawat sendiri, banyak tahu itu ada mereka tahu makanya kalau punya pesawat sendiri, mau sini, sayang sudah menikah. Iya, jadi kalau Jumat itu pagi, orang sini lagi Jumatan, dia belum berangkat, nanti berangkat ke sana. 4 jam udah sampai sana Jumatan, habis Jumatan pulang. Kan iseng banget kan kayak gitu. Iya, orangnya baik. Ya makanya mungkin karena berasal dari sini jadi nggak sombong. Kalau sombong biasa aja kayak ini, yang ini. Lah ya, makanya kan. Itu sejarah itu nggak boleh dilupakan. Bahwa apapun yang terjadi hari ini pasti punya masa lalu. Nah ini nggak boleh dilupakan. Makanya ojo salah ya. Kita ini kadang mudah sekali melupakan masa lalu. Makanya tolong tahun depan Pak Bupati bikin tim menulis sejarah siapa yang berderai air mata pertama kali buka hutan di Argama. Enggak, nah itu mau sampun ya. Enggak, tapi itu di generasi tahun. Nah itu udah bagus. Kuburannya ditengok. Nah itu Pemda harus ngurus. Kalau kuburannya belum bagus, diperbaiki, kasih bendera. Peletak dasar kemakmuran agama, makmur kasih. Buatkan kapuro, buatkan apa itu. Nah kalau nanti setelah itu potongkan sapi. Iya di calling boleh sapi. Mudang mana? Ya orang apa? Bukan boleh sapi. Iya loh. Setelah semua orang diarahkan ke Jabal Rahmah, semua orang tahu masa lalunya. Besoknya apa? Memotong hewan di seluruh dunia. Nah, kalau kita sudah tahu masa lalu, bahwa ada orang-orang di masa lalu yang bersejarah buat kita, potongkan sapi. Bupati potong 10 sapi, muntas. Nah, kalau biar bupati nggak lupa, putranya yang ngingetin. Iya, kalau Pak Bupatinya lupa, putranya yang nanggung. Habis 10 gitu. Sapi pantatnya merah itu, tahu tadi? Apa sapi yang pantatnya? Sapi Bali. Nah, itu 10. Nah, itu baru. Selamat saya nggak lupa. Semua nggak ada yang lupa dengan masa lalu. Makanya nggak usah ribut. Kadang orang ribut ini gimana? Hol, bina nggak usah begitu, semua sama aja. Hanya cara mendoakannya beda. Itu kelas internasional aja didoakan. Sekarang kelas lokal. Nah inilah mungkin yang bisa kita lakukan di masa depan agar kemakmuran yang kita miliki hari ini tidak pernah melupakan jejak masa lalu. Oke, semoga semua ada manfaatnya. Amma ba'du. Nah ini baru mukadimah tadi. Nah, dari tadi itu belum ngaji saya. Ngaji itu mulai kalau sudah amma ba'du itu pembukaan. Saya dari tadi udah pembukaan belum? Nah ini baru amma ba'du, jadi baru mukadimah, saya belum mulai. Belum mulai ngaji tapi ya sudah sampai segini aja dulu, nanti malam kita lanjutkan di Polres. Jangan pulang ya, nanti malam kita lanjutkan di Polres. Tadi tak cerita lebih detail nanti malam di Polres. Datang ada door prize-nya. Ada. Maka Polres nanti malam bagi-bagi door prize. Yang datang pertama dan yang pulang terakhir dikasih 100.000. Karena yang pertama pasti satu orang dari 100.000.
Yang terakhir juga cuma 1 orang ya, cuma 200.000. Ya nanti malam di Polres. Semoga apa yang kita lakukan siang hari ini akan menjadi penanda bahwa kita tidak pernah melupakan jasa para pendahulu di Arga Makmur, dan di depan kita akan lanjutkan dalam perjuangan menjadi masa depan tanpa melupakan masa lalu. Al-Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi nikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna wa nasina ya Allah ya Allah. Wa bi'aqi rabbana in asqadu min dhurriyyati fi waqtin ghairi lizarin 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al minan nasi tawilahum warzuqhum tamawil yashkurun. Ij'al lana dhurriyyatan Arga Makmur ya Allah. Alil malil khair ibadah muslimin wa taqsim maqasidana maqasid al-akhirah wa rizqul halal wa abaina ummatina syekh masjid al-masyayikh Arga Makmur ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa tahrimna ajrahum la taqtina ba'dhum waghfir lana wa lahum wa qabr mudamiratil jinan. Allahumma zid rahmatan wa qul Muhammadur Rasulullah bi'aqil ma'al ila rabbika radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wa khrijna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على محمد صل وسلم دائما على احمد صل وسلم دائما على احمد